Yasiru qalbuka maskanahu. Ya, maka alam baris 11 dari bawah, bihi yasiru qalbuka maskanahu, hatimu akan menjadi tempat tinggalnya Tuhanmu, ya, akan menetap di hatimu. Yuqallibuhu kaifa yasha, yang bisa dibolak-balikan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Yasiru fi ka'bati qurbihi, dan hatimu akan menjadi Ka'bah di dekat Allah. Muta'alliqan bi astariha, yang bergantung pada tirai-tirainya. Zakiran lahu, yang selalu ingat kepadanya. Nasiyan lima siwahu, melupakan apa saja selain dia. Miftahul jannati qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah kunci surga pengakuanmu Allah sebagai Tuhanmu dan Muhammad sebagai utusan Allah. Al-yawmu wa ghadan bifanaika anka wa an ghairika. Hari ini dan esok hari, dengan kefanaanmu dan kefanaan orang-orang selain kamu. Wa an kulli ma siwa, dan kefanaan apa saja selain Allah. Ma'a hifdzi hududi syar'i, dengan tetap menjaga batas-batas aturan syariat. Qurbul haqqi azza wa jalla jannatul qaumi, kedekatan diri kita dengan Allah adalah merupakan sorga bagi umat manusia. Wa ba'duhum anhu naruhum, dan ketika jauh dengan Allah adalah neraka bagi mereka. La yarjuna illa hadhil jannah, mereka tidak mengharapkan kecuali sorga ini. Wala yakhafuna illa hadhihin nar, dan mereka tidak takut kecuali neraka ini. Ayyughallin linnari indahum, tipuan apakah neraka bagi mereka? Hatta yakhafu minha, sampai takut neraka. Apa yang menyebabkan mereka tertipu sampai takut kepada neraka?
hiya tastaghitsu minal mu'minina wa tahrabu minhu, padahal dia memanggil-manggil, meminta tolong kepada orang-orang yang beriman. Fa kaifa la tahrabu minal muhibbinal mukhlisin, dan bagaimana neraka tidak melarikan diri dari orang-orang pencinta loyalis. Ma ahsana halal mu'min fid dunya wal akhirah, betapa indahnya kondisi orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Huwa fid dunya la yubali ala ayyi halin kana, di dunia orang beriman tidak peduli ala ayyi halin, walau bagaimanapun. Kana fiha bada'a ya'lama anna rabbahu azza wa jalla radin anhu, suatu ketika mereka menyadari bahwa Tuhannya itu suka terhadap mereka, sudah tidak ada urusan, yang penting bagaimana Allah suka kepada mereka. Ainama saqata laqata qismahu wa radiya bihi, di mana saja terjatuh bagiannya telah diterima dan rela. Ainama tujadu nazara binurillahi azza wa jalla, dan kemana saja mereka memandang, yang dipandang dengan cahaya Allah azza wa jalla. La zulmata indahu, tidak ada kegelapan. Kullu isyaratihi ilai, semua isyarat-isyarat menunjuk kepadanya. Kullu i'timadihi alaihi, semua gantungannya, andalannya hanya kepada Allah saja. Kullu tawakkulihi alaihi, dia serahkan segala kepada orang yang beriman. Fa innaha summun fi jasadi mu'dhihi, karena itu nanti menjadi racun yang masuk ke dalam tubuh orang yang menyakitinya, yang melakukannya. Wasababun li'aqrihi wa 'uqubatihi, dan menjadi sebab kehinaan dan hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Ya jahilan billah, wahai orang yang bodoh, tidak mengerti Allah. Wa bi khawasihi, dan segala keistimewaannya. La tadzuq ta'ma
ghaibatihim. Jangan sekali-kali kamu mencicipi rasanya upatan terhadap mereka. Fa innaha summun qatilun, itu racun yang membunuh. Iyaka summa iyaka, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Iyaka summa iyaka, berhati-hatilah, sekali lagi berhati-hatilah. Anta ta'arrada lahum bisu'in, jangan sampai kamu salah laku, salah tindak yang tidak baik terhadap mereka. Fa inna lahum man yugharu alaihim, karena di balik mereka ada yang merasa cemburu. Mereka tidak akan marah, tapi ada yang marah. Ya. Maksudnya apa? Ya kalau mereka orangnya beriman, mau dicaci maki dapat juga nggak bakal marah kok. Memangnya kenapa harus marah? Tapi ada yang marah karena mereka dicaci maki itu. Saya saja mungkin untuk sebagai percontohan supaya kamu paham aja. Ini sebagai contoh saja, jangan dikatakan sama. Saya mungkin dicaci maki sudah nggak ada masalah. Bagi saya caci maki dan sanjungan adalah sama. Tapi kalau kamu mencaci maki anak kesayangan saya, bisa saya tampar kamu. Paham nggak? Iya. Mereka tidak akan mendoakan cilaka kepada siapapun. Paling-paling ya Allah ampunilah mereka. Tapi yang tidak menerimakan adalah nah itu. Jadi ya mereka boro-boro meminta kepada Allah untuk melaknati orang-orang yang jahat kepada mereka, supaya Allah menumpas mereka yang menjahati mereka. Itu mah hizib, itu mah hizib Nasr namanya, yang isinya menyuruh Allah membunuh makhluknya sendiri, yang nyuruh kamu. Jadi siapa menyuruh siapa ketika tugasnya pembunuhan? Bayangkan, ngeri kan? Ya saya pikir jahat sekali. Masa Allah disuruh bunuh? Allahumma syattid jam'ahum wa baddid jam'ahum wa dammir a'da'u. Allah hancurkan mereka, lumatkan mereka, binasakan mereka. Kamu lagi main apa nyuruh Allah ini? Itu lucunya lagi, itu Hizib Nasr itu karyanya Abul Hasan Asyadzuli. Saya jadi nggak percaya. Hasan Asyadzuli itu min auliyaillah, ya, orang hebat, nggak mungkin akan makan begitu. Jadi kalaupun iya Sadzuli, mungkin Sadzuli berumut. Iya dong. Kayaknya mah kan bisa jangan lama sama kan. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini ada hal-hal yang perlu patut dicermati. Ngomong tadi itu belum saya terangkan.
bahwa setiap kejahatan yang kamu lakukan menjahati dirimu sendiri. Itu virus-virus yang masuk dalam tubuhmu. Ketika kamu mengatakan anjing, itu langsung anjing beneran masuk ke dalam hatimu. Iya. Makanya setiap hari kamu menggonggong. Ya buktinya sejak kamu bilang anjing, kamu kalau kencing kayak anjing. Iya. Itu. Jadi energi negatif masuk dalam tubuh kita dari kenegatifan yang kita lakukan sendiri. Nanti akan kita bicarakan tentang membangun pemikiran yang positif. Nanti akan kita terangkan bagaimana supaya kita berpikir positif. Sebelum kita merubah pemikiran kita dengan pola pikir yang positif, coba kita melatih diri dulu positif dalam perbuatan yang nyata dulu, yaitu cobalah tolong orang lain yang susah, berbuatlah kebaikan kepada orang lain. Ketika perilakumu berubah menjadi perilaku yang positif, tidak bisa dihindari pengaruhnya akan membangun pemikiran kamu yang positif juga. Ya, nggak mungkin. Jadi kalau kamu mengatakan saya sekarang sudah bisa berpikir positif, tapi ternyata kamu masih jahat, aku tidak percaya bahwa pikiranmu positif. Tidak mungkin perbuatan yang negatif keluar dari pikiran yang positif. Oke. Saya ngomong logis nggak? Ya kenapa tidak Anda sadari? Ya munafikan, orang munafik, sini gue tonjok lo. Gitu. Ini galak saya untuk Qadir Jailani. Qad alaqa syakkun nifaqi fi qalbika. Keraguan kemunafikan telah melekat kuat di hatimu. Udah lengket keraguan munafik di hatimu itu. Hei munafik, waqad malaka zahiraka wa batinaka, dan kemunafikan sudah betul-betul menguasai lahir batinmu. Istamil at-tauhid. Coba perangilah dengan membangun ketauhidan, wal ikhlasa, dan keikhlasan, fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi. Cobalah esakan Tuhanmu dan ikhlaskan hatimu. Mengesahkan Tuhan itu bukan sekedar kamu mengetahui Allah itu satu, bukan itu. Iya, kalau itu mah semua orang juga mengatakan ya Allah esa. Iya, terus yang esa apanya? Esa dalam segalanya, bahwa apapun yang engkau lakukan semuanya hanya tertuju kepada satu majikan, bukan hanya satu eksistensinya, tetapi majikanmu hanya satu-satunya. Majikanmu itu namanya Allah. Dunungan maneh teh namina Gusti, gitu, Gusti Allah. Iya, kalau Sunda Allah, kalau Jawa Allah, Gusti Allah. Gitu. Iya.
wal ikhlas dan loyalitas fi jami'il ahwal dalam segala kondisi. Wa qad syufita wa dhahaba syakluka, engkau telah disembuhkan dan bentukmu telah tiada, selesai. Ma aktsara ma takhrukuna hudud syar'i, betapa banyak ya, aturan-aturan syariat engkau cabik-cabik, engkau langgar. Wa tumazziquna duru ataqwakum, dan merobek-robek baju besimu, baju besi ketakwaanmu. Baju besi ketakwaan itu artinya ketakwaanmu, yang diibaratkan seperti baju besi berangkat perang, artinya enggak mempan di panah, enggak mempan di tombak, karena kamu pakai baju besi. Ketakwaan itu harus bisa melindungi dari serangan-serangan musuh, makanya baju besi ketakwaan gitu. Ini gaya bahasa Arabnya begitu. Wa tunsijuna thiyaba tauhidikum, dan memintal baju ketauhidanmu. Wa tudfi'una nura imanikum, dan memadamkan cahaya imanmu. Wa tanbaghiduna ila rabbikum azza wa jalla fi jami' ahwalikum, dan kamu selalu menyatakan ketidaksukaanmu kepada Tuhanmu dalam segala perbuatanmu dan keadaanmu. Apa saja yang menjadi keputusan Tuhan selalu engkau sangkal semuanya itu. Adanya penyangkalan. Salah satu sumber penderitaan dirimu adalah penyangkalanmu terhadap segala putusan Tuhan. Jadi akhirnya apa? Penderitaan yang tidak berujung dan tidak berkesudahan, karena dapat apa saja kamu tidak pernah merasa puas dan selalu berkeluh kesah. Dikasih hujan aja berkeluh kesah, yang alasannya popok nggak kering-kering, padi sampai cukul lagi. Ketika tidak hujan-hujan berkeluh kesah juga, yang sawahnya meletak, sumurnya asap, udara panas menyengat, berkeluh kesah lagi. Ketika sebentar hujan sebentar tidak, masih marah juga. Ini kok udara kok kacau balau begini sih. Tidak laku-laku kamu, tidak dapat jodoh, sampai karaten. Berkeluh kesah. Iya, setelah dikabul punya istri, apa katanya? Repotnya bukan main. Permintaannya nggak pernah habis. Habis kelang kalung, habis kalung giwang, habis giwang sendal, habis ini baru merasakan susah banget punya istri. Aku sudah tidak bebas lagi seperti dulu. Ya, nggak berangkat kerja salah, nggak pulang-pulang salah,
sudah sedih lagi karena tetangga menimang-nimang anak, suara bayi yang sangat mengharukan. Ya, meminta baik anak dikabulkan. Setelah punya anak, ngelus dada lagi.